wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 02 Karangmanjal, Ibu Mariati. Yang saya hormati Dewan Guru SD 02 Karangmanjal dan penjaga SD 02 Karangmanjal yang saya hormati Ibu pula. Marilah bersama dengan kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita beri rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga acara akan berjalan dengan lancar. Salawat dan salam kami sanjungan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya akan mendapat syafaat dari beliau yang akhir. Amin ya rabbal alamin. Acara kolaborasi aksi nyata SDN 02 Karangmanjal segera dimulai. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan atau prakata dari Kepala Sekolah SDN 02 Karangmanjal, yang ketiga doa penutup, dan yang selanjutnya adalah seksi pemaparan dari aksi nyata. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua adalah sambutan atau prakata dari Kepala Sekolah SD Negeri 02 Karangmanjal kepada yang terhormat Ibu Marianti SPDSD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 02 Karangmanjal, marilah yang utama dan utama kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita semua. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, bisa melaksanakan tugas yang sudah biasa kita laksanakan. Salawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini ada kegiatan yaitu guru penggerak angkatan 7 yang akan dilaksanakan nanti oleh Bapak Nurohim pada acara untuk diseminasi budaya positif, yaitu di SD Negeri 02 Karangmanjal. Saya selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 02 Karangmanjal sangat mendukung adanya kegiatan guru penggerak ini, mensupport kepada Pak Nurohim. Semoga selalu sehat, selalu lancar dalam kegiatan guru penggerak ini, serta kami aku Kepala Sekolah sini memfasilitasi semua kegiatan dari awal sampai akhir. Nanti mudah-mudahan Pak Rohim satu selalu sehat, lancar dalam kegiatan itu dan berhasil dengan sukses. Yang diutamakan tujuannya adalah untuk memajukan pendidikan di SD 02 Karangmanjal, bertambah maju Pak Nurohim, bertambah sukses juga Pak Rohim, juga sukses juga anak didiknya maju pada angkatan ini.
Semoga nanti apa yang kita cita-citakan berhasil. Dan selanjutnya nanti akan dipaparkan oleh Bapak Nur Rohim yang selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang akan mengadakan kolaborasi diseminasi aksi nyata paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantoro di SD Negeri 02 ini. Itu saja Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Nanti mohon perhatiannya, Bapak Nur Rohim akan menjelaskan itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sejenak kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua urusan kita diberi kelancaran. Khususan Bapak Nur Rohim SPD, semoga acaranya diberi kelancaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'matahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanikal 'azim. Allahumma manna min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dilanjutkan dengan pemaparan yang akan dibawakan oleh Bapak Nur Rohim SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 02 Karangmoncol, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan komite dari SD Negeri 02 Karangmoncol yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tetap tercurah dari tangan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya sampaikan terima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah mensupport saya, yang sudah mensupport, mendukung, bahkan sampai memfasilitasi sehingga terlaksananya kegiatan, bahkan sampai pada acara hari ini, yaitu diseminasi aksi nyata yang menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan nanti ke depannya mulai hari ini dan nanti akan datang, ini nanti betul-betul akan kita terapkan bersama, terutama budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih sekali atas kolaborasinya dari Bapak Ibu Dewan Guru yang selama ini sudah berjalan, dan mudah-mudahan itu akan menambahkan pengetahuan saya secara pribadi dan nantinya akan bisa bermanfaat untuk pendidikan khususnya di SD Negeri 02 Karangmoncol. Bapak Ibu, yang pertama yang ingin saya sampaikan, marilah kita bersama-sama merefleksi, kita bersama bermuhasabah, merenung ataupun mengintrospeksi diri
sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Kalau kita guru kelas, berarti di kelas kita masing-masing. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang membuat Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Bagaimana lingkungan sekolah kita saat ini? Mari kita berintrospeksi. Apakah selama ini di kelas kita masing-masing kita sudah menciptakan suasana kelas terutama untuk budaya positif? Apakah selama ini di sekolah kita, di lingkungan kita, kita sudah betul-betul menerapkan kedisiplinan? Dan bagaimana? Mari kita merenung sejenak. Kalau selama ini ternyata itu belum bisa kita laksanakan, apa masalahnya? Dan secara umum, bagaimana lingkungan sekolah kita saat ini? Lebih luas lagi, lingkungan sekolah. Bapak Ibu, untuk menjawab hal-hal yang tadi kita renungkan dalam hati kita, saya akan mencoba bermain sejenak. Mari kita bermain. Bapak Ibu silakan, ataupun seolah-olah Bapak Ibu menuliskan sesuatu dalam secari kertas. Silakan ditulis apa yang menjadi hal yang sangat berharga yang Bapak Ibu miliki. Silakan ditulis di dalam kertas. Yang paling berharga menurut Bapak Ibu, suatu hal yang paling berharga. Boleh itu benda, boleh itu perasaan, boleh apa saja, terserah monggo. Yang menurut Bapak Ibu paling berharga. Dan mungkin itu sesuatu yang orang lain mungkin tidak boleh tahu, atau mungkin orang lain tidak boleh memiliki. Setelah Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu berdampingan, bersebelahan, di sebelah kanannya juga sama, menulis sesuatu yang sangat berharga yang pernah Bapak Ibu miliki atau bahkan Bapak Ibu pertahankan sampai sekarang. Setelah itu coba Bapak Ibu genggam, sesuatu yang sangat berharga itu, lalu Bapak atau Ibu di sebelahnya mencoba membuka genggaman Bapak Ibu. Silakan mencoba digenggam dengan berbagai upaya. Bisa saja Bapak Ibu di sebelah memaksakan kepada Ibu yang di sebelah untuk bisa membuka genggaman tersebut. Monggo silakan Bapak Ibu praktekkan. Kira-kira sesuatu yang tadi Bapak Ibu tulis dan itu sangat berharga sekali, dan apakah boleh orang lain atau bahkan saudara, bahkan teman itu mengetahui, bahkan membuka, bila perlu bahkan memintanya? Sesuatu yang sangat berharga. Bapak Ibu bisa dipraktekkan, bisa dicoba. Ini kita bermain. Cobalah buka. Dalam genggaman kita ada sesuatu. Ya, Bu Maisaroh kencang sekali ya. Ya, kencang sekali, bahkan Bu Win saja tidak bisa buka ini. Iya. Mari kita lanjut. Apa sebetulnya terjadi? Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Bu Maisaroh buka tadi? Tidak. Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepala tangan? Bila ada yang membuka, kenapa sampai dibuka? Oh, tidak ada. Oh, baik. Iya. Dibuka oleh orang lain. Ya. Lalu apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Ya. Menutup. Kencang sekali Bu ya. Sangat erat sekali. Lalu mengapa? Mengapa harus menutup dengan erat, dengan sampai tidak bisa dibuka? Apa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Supaya tidak diketahui oleh orang lain. Ada lagi? Enggak boleh ini sama orang lain. Iya Bu, boleh ini pakai ini.
Karena yang saya miliki itu sangat berharga sekali buat saya, dan seorang pun boleh untuk memintanya. Oh iya, sesuatu yang sangat berharga. Oke, monggo Ibu Kepala Sekolah. Oke, boleh itu berharga untuk diri sendiri, tapi apabila ada teman, tetangga, saudara yang ingin tahu apa yang paling berharga, silahkan dibuka dan untuk dicontoh, diteladani yang baik. Contohnya saya itu kejujuran dan tanggung jawab. Itulah yang paling berharga. Terima kasih Bu Jasmi, untuk Bu. Genggaman ini belum saya lepas karena masih sebuah rahasia. Nanti kalau sudah matang dan rahasia itu perlu diberikan kepada orang lain, siap untuk dibuka. Oke, terima kasih Pak Tariwan. Oh, Pak Tariwan ikut aja ya Pak. Ya, ya Bapak Ibu, dalam kegiatan ini sebetulnya filosofinya adalah bahwa sesuatu yang sangat berharga itu bisa saja orang lain tidak boleh tahu atau bahkan memintanya. Tetapi sesuatu yang sangat berharga sekalipun yang kita miliki, mungkin orang lain pun boleh tahu. Seperti tadi dicontohkan Ibu Retno, karena itu kebaikan. Karena kebaikan, bahkan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Tetapi di sini mari kita lihat Bapak Ibu, apa kaitannya? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan yang tadi Bapak Ibu lakukan? Yang pegang kendali diri sendiri, betul sekali Bapak Ibu. Orang lain tidak boleh. Bahkan tadi Bu Maisaro dibuka, bahkan disongkel pakai itu ya, itu nggak bisa, nggak boleh. Karena apa? Yang memegang kendali, sekalipun mungkin tidak dipaksa pun, kalau memang diri sendiri itu yang pegang kendali suruh dibuka, bahkan tanpa dipaksa pun bisa dibuka. Jadi yang mengendalikan kepalan tangan, genggaman tangan kita tadi adalah diri sendiri. Jadi mari kita lihat apa maksudnya, apa tujuannya, kenapa yang memegang kontrol untuk membuka kepalan tangan adalah diri sendiri. Oke, jawabannya adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Jadi tidak ada paksaan, tetapi kerelaan hati. Kalau memang kita rela untuk dibuka, tanpa dipaksa pun tangan kita akan membuka. Ini loh yang saya miliki dalam genggaman tangan saya. Tetapi kalau memang hati kita, diri kita tidak memperkenankan, tidak berkenan untuk dibuka, maka sekuat tenaga dan kemampuan kita untuk tetap mempertahankan genggaman kepala tangan kita. Bahkan orang lain pun tidak boleh membukanya. Begitu Bapak Ibu terkait dengan masalah permainan tadi. Lanjut Mas. Ini Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu,
kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi tadi karena murid sudah merasa dan merelakan dirinya dikontrol, tetapi suatu saat murid itu akan sadar dan akan menyadari, oh ternyata selama ini saya dikendalikan, dan suatu saat mungkin akan berusaha untuk menghindar. Itulah yang terjadi. Jangan diulang lagi. Contohnya seperti itu. Lanjut mas. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ketika kita memaksakan orang lain pun, itu akan membuat dampak yang panjang, dan bisa jadi itu akan menimbulkan permasalahan baru dan akan menimbulkan permusuhan. Inilah yang terjadi, sehingga jangan sampai itu terjadi. Ini Bapak Ibu, ada perubahan paradigma, stimulus respon, ya Pak Tariwan, stimulus respon, bukan stimulus, tapi stimulus respon. Iya, bukan stimulus, tapi stimulus respon. Biar tidak, ya Pak Tariwan, biar tidak ngantuk. Realitas kebutuhan kita itu sama. Semua orang melihat hal yang sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap individu, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin itu apa? Berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Disiplin itu dari bahasa Latin, pilih artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini makna disiplin. Konsep disiplin positif. Bagaimana cara kita membuat murid kita disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru? Apakah kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Kira-kira menurut Bapak Ibu, siapa? Apakah guru? Apakah kepala sekolah? Apakah orang tua? Atau murid itu sendiri yang membuat disiplin? Saling berkaitan, semuanya, ya guru, ya kepala sekolah, ya orang tua, dan murid itu sendiri. Baik Bapak Ibu. Jadi tidak ada paksaan, kembali lagi tadi, ya. Kontrol, yang bisa mengontrol itu diri sendiri. Disiplin identik dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin, maka dia akan mendapatkan hukuman. Kita sering beranggapan bahwa murid yang disiplin akan mau belajar. Belajar disiplin positif tidak harus selalu dengan hukuman. Justru itu adalah alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali.
Jadi tidak ada hukuman kalau bisa. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata-kata disiplin dengan ketidaknyamanan, yang sebenarnya disiplin itu harus dilakukan dari motivasi intrinsik dari dalam diri, seperti tadi, yang bisa mengontrol diri tanpa harus disuruh, tanpa harus diberi, tanpa harus dimarah-marahi, tetapi anak punya kesadaran sendiri dari dalam dirinya sendiri. Kita lanjutkan saja Bapak Ibu, contohnya ini. Bapak Ibu, pernahkah tidak kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman orang? Atau kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah? Ini maksud dari adanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ketika kita menerapkan peraturan, anak itu patuh pada aturan kita. Kita pasti bilang dia disiplin. Aska anak yang disiplin. Kita pasti bilang seperti itu karena dia patuh terhadap aturan yang kita berikan. Tapi kita tidak tahu motivasi yang ada. Kita tidak tahu yang ia lakukan itu berawal dari dia sendiri atau eksternalnya, atau menghindari hukuman, ataupun menghindari, ataupun akan biar dapat hadiah. Itu faktor eksternal. Jadi dia melakukan bukan dari kesadaran dia sendiri, karena biar tidak dihukum, atau karena biar dia mendapatkan hadiah. Jadi bukan betul-betul dari diri sendiri. Berarti ada faktor luar yang mempengaruhinya. Biar dapat duit, biar dapat senyuman, biar dapat sanjungan, dan lain sebagainya. Semua dari diri. Bapak Ibu, setuju atau tidak kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju Bapak Ibu? Tidak. Oke. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa seperti itu Bapak Ibu? Tidak juga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah bisa Bapak Ibu? Anak diberi reward, diberi penghargaan, diberi hadiah, biar semangat belajarnya, biar tambah, wah, biar besok saya dapat hadiah lagi, saya harus semangat. Gitu Bapak Ibu ya? Oke. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Ini menurut Alfie Cohen, ya. Ternyata kita tidak sadar bahwa ternyata justru itulah yang akan membunuh karakter. Boleh dikatakan itu pembunuh potensial. Oke, tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi penghargaan nilainya sama saja dengan menghukum seseorang. Begini Bapak Ibu, ketika anak itu diberi penghargaan, diberi hadiah agar belajarnya meningkat, tetapi coba Bapak Ibu esok harinya atau lusa, bahkan bulan depan, minggu depan, ketika anak itu tidak diberi hadiah, apakah anak itu masih sama posisinya belajar dengan semangat seperti ketika waktu diberi hadiah?
kalau saja itu terjadi penurunan ketika tidak diberi penghargaan ataupun hadiah, maka justru hadiah pertama itu adalah awal daripada pembunuhan kita, seperti pendapat ataupun ini dihukum oleh penghargaan. Efektif dalam jangka pendek mungkin iya, tetapi dalam jangka panjang murid akan kehilangan motivasi dari dalam. Motivasi ataupun dorongan yang berasal dari dirinya sendiri secara tidak langsung lama-kelamaan akan hilang. Ini Bapak Ibu. Lalu penghargaan tidak efektif. Yang dapat akan senang dan tidak dapat akan berkecil hati. Bagi anak-anak, bagi murid-murid yang mendapatkan hadiah, mungkin akan merasa senang, tetapi yang tidak dapat hadiah akan merasa kecil hati, akan merasa minder, akan merasa malu, kecewa, dan lain sebagainya. Di situ ada dampak. Lalu dengan penghargaan bisa merusak hubungan. Dengan penghargaan bisa merusak hubungan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut, karena bahasa Jawa itu rikuh pekewuh. Saya akan berbuat sesuai yang diharapkan oleh Pak Nurrohim, karena biar Pak Nurrohim itu tidak marah-marah terus, tidak jengkel, tetapi biar Pak Nurrohim itu senang. Si anak berpikiran seperti itu. Artinya anak itu tidak jujur dengan perasaannya, tidak jujur dengan dirinya sendiri. Bahkan itu sudah mengelabui atau membohongi gurunya. Seolah-olah di depan gurunya itu biar gurunya itu memberikan penghargaan bahwa anak tersebut sudah berbuat baik atau sesuai disiplin. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini Bapak Ibu, yang dapat penghargaan akan semakin cepat, yang tidak dapat akan berhenti ataupun tidak akan berkembang. Bapak Ibu, kita lihat murid-murid kita di kelas. Bapak Ibu setiap hari berinteraksi. Bapak Ibu tahu murid-murid Bapak Ibu dari A sampai Z, siswa kita atau murid-murid kita. Begitu Bapak Ibu memberikan penghargaan ataupun reward kepada beberapa murid yang lain yang sama-sama berjuang, yang sama-sama belajar dari rumah datang ke sekolah sampai pulang lagi, tidak ada penghargaan sama sekali, merasa kecewa. Percuma saya belajar, percuma saya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru, tetapi yang dapat reward hanya Bu Lili, yang dapat hadiah hanya Bu Saroh, yang dapat penghargaan hanya Bu Janti. Sementara saya tidak. Padahal saya melakukan yang sama. Padahal saya melakukan perbuatan yang sama. Ini akan menurunkan kualitas sehingga saya tidak mau belajar lagi. Percuma saya belajar, tidak ada artinya apa-apa. Nah, Bapak Ibu, inilah mengapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas. Bapak Ibu mungkin di kelas Bapak Ibu selama ini ada istilah peraturan kelas. Peraturan kelas, Bapak Ibu. Mari kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ketika kita naik sepeda motor harus pakai helm. Kenapa Bapak Ibu? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kita yakin bahwa ketika kita naik sepeda motor, kita pakai helm, insya Allah mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan aman, tidak ada masalah. Itu ya, kita yakin bahwa ketika kita mencuci tangan, bahwa kita pakai masker, insya Allah sehat. Kata kuncinya, untuk mendukung motivasi diri siswa, nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan siswa dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi biar kita menggali langsung pada murid-murid kita aturan-aturan ataupun keyakinan-keyakinan yang ada.
Ini kesimpulannya bahwa peraturan mengandung konsekuensi, hukuman. Murid menurut hanya pada waktu tertentu ataupun ini hanya berlaku untuk jangka yang pendek. Itulah dengan peraturan. Tapi nanti bisa jadi murid itu akan memberontak. Kalau keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama-sama, murid tidak lagi terpaksa dan terancam dalam berbuat kebajikan yang sesuai nilai-nilai karakter. Jadi kesepakatan dibuat bersama. Anak-anak atau murid-murid membuat kesepakatan bersama, membuat keyakinan kelas bersama. Sehingga melalui keyakinan kelas terciptalah budaya positif di kelas dan sekolah. Dengan budaya positif yang telah melekat pada diri masing-masing murid, maka akan terbentuk karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Inilah yang kita harapkan untuk masa sekarang dan masa akan datang. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat, face to face tanya, bila perlu dari hati ke hati. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ketika keyakinan kelas itu sudah kita buat, kita sepakati, kita pasang biar terlihat dan kita laksanakan setiap hari, kita pantau, kita lihat, kita tinjau dari waktu ke waktu. Apakah ada pelanggaran atau apakah ada yang menyimpang? Ketika ada, mari kita gali kembali dan seterusnya. Ini Bapak Ibu beberapa contoh kegiatan diskusi perumusan keyakinan kelas. Ini kelas 3, anak-anak sedang berdiskusi membuat keyakinan kelas. Semua siswa ikut berkontribusi, baik itu putra putri semuanya itu ikut berkontribusi membuat keyakinan kelas melalui kegiatan yang namanya curah pendapat. Jadi bebas Bapak Ibu, kita tidak bisa membatasi. Itu ada yang di lantai senang, yang penting senang. Jadi kita tidak bisa membatasi anak-anak harus di sini enggak. Yang umum silakan. Ya yang penting semuanya ikut berkontribusi. Ini juga sama, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu yang sudah disepakati, ya. Nah, ini kalau sudah disepakati, terus ditulis ulang kembali yang rapi, yang bagus, mungkin di media kertas yang berwarna-warni, lalu ditempel biar terlihat dan dilaksanakan setiap hari. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, itu keyakinan telah ditulis lalu ditempelkan. Semua anak-anak menempelkan bahwa apa yang ditulis oleh anak-anak murid-murid kita. Gitu. Suasananya memang ramai sekali. Itu contoh. Ini video Bapak Ibu ya, ini video contoh kegiatan membuat pelaksanaan keyakinan kelas. Nanti di sebelahnya ada lagi itu Mas video yang sebelahnya, nanti coba diputar. Satu-satu dulu Mas puternya. Ya. Oke. Itu contoh pelaksanaan keyakinan kelas.
Ya, itu contoh. Lanjut Mas. Nah, ini menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin Gus Maisaro, guru agama, mungkin kalau di sini ada musola, murid-murid kita di saat masuk waktunya beribadah, melaksanakan ibadah salat zuhur, mungkin bisa diajak bersama-sama berwudu, mulai dari bersuci bersama-sama, dan kita pantau apa yang dilakukan oleh anak-anak. Lalu kita ajak bersama-sama untuk melakukan sholat berjamaah bersama. Itu budaya positif. Menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Atau mungkin sebelum masuk, Bapak Ibu bisa membariskan dulu murid-murid Bapak Ibu, dibiasakan sebelum masuk mengucapkan salam, bila perlu berjabat tangan dan lain sebagainya. Ataupun literasi sebelum pembelajaran dimulai, Bapak Ibu bisa memberikan bersama-sama dengan murid-murid kita untuk membaca doa-doa dan lain sebagainya. Budaya positif seperti mungkin makan tidak boleh sambil berdiri, harus duduk, harus menggunakan tangan kanan, terus tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak diperkenankan dan lain sebagainya. Ini nanti akan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Itu akan seperti itu dengan kegiatan-kegiatan yang tadi, kesepakatan kelas yang sudah dibuat ataupun keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama dengan murid-murid kita. Lalu secara otomatis dengan sendirinya nanti murid-murid kita ketika melakukan penyimpangan, ketika melakukan kesalahan, otomatis kita guru tidak harus menjustis, tetapi murid kita akan sadar diri bahwa apa yang saya lakukan itu adalah salah, dan murid akan berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ya, contoh ini seperti ini. Ini Bapak Ibu, contoh menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Pelaksanaan keyakinan kelas harus terus dipantau dan dievaluasi secara berkala dan konsisten oleh guru kelas. Jadi biar betul-betul pelaksanaan keyakinan kelas itu terukur. Jadi kita harus memantau apakah terjadi penyimpangan ataupun terjadi kesalahan-kesalahan, meskipun itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Jika keyakinan kelas ini diterapkan di semua kelas, karakter siswa akan terbentuk sendiri menjadi sebuah budaya disiplin positif. Bagaimana jika ada pelanggaran? Setelah keyakinan kelas itu dibuat, ternyata proses perjalanannya itu ada pelanggaran. Apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan? Yang sering terjadi itu dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Itu yang umum dilakukan ataupun yang sering terjadi. Hukuman adalah tindakan yang didapat seseorang karena melanggar aturan. Betul Bapak Ibu? Ya. Hukuman yang diberikan kepada seseorang biasanya tidak ada hubungannya dengan perilaku yang dilakukan orang tersebut karena melanggar peraturan. Contoh, ketika ada murid disuruh berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini bisa saja menyakitkan murid tersebut. Sanksi ataupun konsekuensi merupakan akibat dari suatu perbuatan yang melanggar hukum.
sanksi atau konsekuensi berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dan tindakan yang diberikan masih berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Contoh, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini sanksi ataupun konsekuensi. Konsekuensinya karena kamu mencoret-coret kertas teman kamu, ya kamu harus ganti. Hukuman atau sanksi atau konsekuensi, ini ada pertanyaan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Disuruh mencatat saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Hukuman. Lanjut, belum. Nomor 2, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Biasanya di meja itu ada tik X, ada itu ya. Konsekuensi. 4, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang ya, karena mengobrol dengan teman waktu belajar. Hukuman. 5, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Berdiri begini ya. Iya. Itu dulu ya Bu ya. Bu Maisara masih ingat ya Bu? Ya masih ingat. Iya, dukung. Suruh berdiri sambil. Iya. Lalu terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK Marisa. Hukuman. Terlambat 10 menit suruh lari. Nomor 8, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Pak Tariwan, hukuman Pak? Hukuman. Iya. Ya, ini yang sering memberi hukuman, membersihkan WC ini ya. Lanjut. Sanksi itu Bapak Ibu ya. Itu sanksi atau konsekuensi. Terus ya hukuman. Nomor 3, sanksi atau konsekuensi. Nomor 4, hukuman. Nomor 5, hukuman. Nomor 6, sanksi atau konsekuensi. 7, sanksi atau konsekuensi. Dia terlambat. 8, hukuman BPP ya, membersihkan WC itu hukuman. Lanjut. Mari kita ubah hukuman dengan program restitusi. Apa itu program restitusi? Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi sekarang biar murid-murid kita tidak merasa apalagi sampai dendam kepada kita ya, gara-gara hukuman. Ini oke. Program restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi inilah yang namanya restitusi, mengembalikan kondisi atau memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka, dapat diterima di kelompok mereka. Ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Nanti kita merenung kira-kira posisi kita selama ini di posisi yang mana. Yang pertama sebagai penghukum. Ini bisa di posisi sebagai penghukum, itu seperti menghardik, menunjuk, hukuman fisik maupun verbal. Bapak Ibu pasti sudah tahu, fisik maupun verbal, bahkan nunjuk. Bu Lili, kamu itu ya, menghardik, hai, dan lain sebagainya. Ini penghukum.
Mari kita merenung, apakah kita sering melakukan itu? Kalau itu sering kita lakukan, berarti kita adalah sebagai penghukum. Oke, selanjutnya teman. Ada juga sebagai teman. Bapak Ibu mungkin pernah punya teman, dan teman itu ada yang bisa membuat nyaman, ada pula teman yang bisa membuat menjadi gelisah. Jadi belum tentu teman itu bisa selalu membuat nyaman, bahkan membuat gelisah juga bisa, Bu Lili ya. Jadi teman baik, ada juga teman lebih baik. Teman ini, guru itu pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi ketika ada murid terlambat, seorang guru bisa menjadi posisi sebagai teman. Diajak ngobrol, duduk bersama, curahan hati, kita tanyakan kepada murid kita. Ketika murid kita merasa nyaman, terus murid kita itu merasa nyaman ketika di posisi dekat dengan kita, itu posisinya sebagai teman. Mungkin ketika jauh dari kita ataupun lepas dari kita, mungkin murid tersebut akan melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita ataupun tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini teman, karena hanya sebatas teman, seolah-olah beranggapan bahwa Pak Riza teman saya. Ketika tidak ada Pak Riza, berarti tidak ada teman. Itu. Lalu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha atau bersuara lebih lembut, memelas dan lain-lain, sehingga murid itu akan merasa bersalah. Ternyata saya menggunakan sepatu yang warnanya beda, sepatunya satu hitam, satunya kiri. Ketika saya dipanggil oleh Bu Maisaroh, dan Bu Maisaroh cerita panjang lebar tentang sepatu saya, tentang apa yang saya lakukan, ternyata saya bersalah. Saya sudah tidak sesuai dengan apa yang ada di aturan ataupun kesepakatan atau keyakinan kelas. Ini jadi membuat merasa bersalah. Selanjutnya pemantau. Mungkin Pak Tariwan sering memantau ini. Guru menjadi pemantau ataupun pengawas, mendeleng, ngawasi apa yang akan terjadi pada murid-murid kita. Ketika melakukan pelanggaran, jangan ke situ, itu jalannya salah, kamu ke sana. Lalu yang kelima itu manajer. Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, posisi manajer inilah yang paling tertinggi. Karena guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Inilah manajer. Jadi di sini guru itu bersama murid membuat sesuatu ataupun untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan atas perilakunya, sehingga murid tersebut akan dengan sendirinya memperbaiki tanpa ada intimidasi, tanpa ada kontrol yang lain. Ini Bapak Ibu motivasi eksternal, ada juga dari motivasi intrinsik yang tadi kita coba. Di situ ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ataupun ada manajer. Bapak Ibu, guru berbuat menghardik, menunjuk ataupun menyakiti ataupun menyindir, itu adalah penghukum. Kalau berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam dan lain sebagainya adalah membuat orang lain merasa bersalah, sehingga merasa terenyuh dan merasakan kesalahannya. Kalau motivasi dari dalam itu teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ini teman tadi yang sudah kita bahas. Ada pemantau, menghitung dan mengukur seberapa dan bagaimana. Kalau manajer mengajukan pertanyaan, kenapa kamu seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu terlambat? Kamu tahu enggak kalau terlambat itu adalah kesalahan dan lain sebagainya.
Ini Bapak Ibu langkah segitiga restitusi. Di situ Bapak Ibu bisa tulisani segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ini adalah menstabilkan apa yang murid kita lakukan. Jadi kita tidak langsung memponis kamu salah, kamu tidak benar. Bahkan guru pun kepada si murid mengatakan bahwa bukan hanya kamu saja, mungkin Pak Guru juga dulu pernah melakukan kesalahan. Nah, lalu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tanyakan alasannya kenapa. Karena nanti akan berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Ayo. Ini contoh segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu kesalahan. Dengan sendirinya akan memperbaiki kesalahannya. Jadi putar Mas videonya coba sebentar. Nah, ini Tio, ini Mas Pitio. Oke, itu contoh saja, contoh segitiga restitusi, prakteknya, pelaksanaannya. Jadi anak merasa tidak diinterogasi. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang nanti akan kita laksanakan terutama di SD Negeri 02 Karangmonco ini akan berdampak lebih baik lagi, dan mudah-mudahan untuk kegiatan-kegiatan terutama penerapan budaya positif demi murid-murid kita, agar murid-murid kita menjadi anggota masyarakat dan dapat diterima di masyarakat dan menjadi manusia yang berhasil cita-citanya dan dapat diterima di masyarakat. Maka marilah kita bersama-sama sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, bahwa kita sebagai guru itu sebagai among, sebagai pamong, kita harus mengutamakan, harus berpihak kepada murid. Jadi nanti kita akan betul-betul menjadi seperti petani yang bisa mengolah lahan dan menanam benih-benih dan menjaganya dengan baik sehingga dapat panen dengan baik pula. Ibarat murid itu benih, kita guru itu pak tani atau bu tani. Kita memberikan menanam benih, bukan hanya sekedar menanam, tetapi merawatnya, memupuk dan sebagainya, sampai menjaganya dari gulma ataupun hama-hama sehingga dapat panen raya dengan luar biasa. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman telah membuat keyakinan kelas bersama. Perasaan saya sangat senang. Semoga kami semua dapat menjalankannya dengan baik. Terima kasih Pak Nur Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Harjanti, biasa dipanggil Janti. Saya akan memberikan tanggapan atau umpan balik dari sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Nur Rahim. Terima kasih presentasinya.
kolaborasi diseminasi aksi nyata. Kami akan menerapkan budaya positif ini. Sehat selalu, sukses selalu, dan tetap semangat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.